Inilah headline News Metro TV, bangkit bergerak bersama. Saya Eva Wando. Pemirsa, Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Demokrat pada hari ini setelah diumumkan sebagai calon presiden yang akan didukung Nasdem pada Pilpres 2024. Kita bergabung dengan Marcelina Tumundo di kantor Partai Demokrat. Marcel, apa saja agenda pembahasan pada kunjungan Anies ke kantor Demokrat pagi hari ini? Eva, berdasarkan pernyataan pers tertulis yang disampaikan oleh pihak Partai Demokrat bahwa pertemuan antara Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada hari ini adalah bertajuk silaturahmi politik dan nantinya akan membahas terkait dengan isu-isu aktual terkini terkait dengan kebangsaan. Tetapi sebetulnya yang banyak menjadi pertanyaan dari para awak media, apakah kemudian pertemuan ini juga akan membahas terkait dengan Pilpres 2024 mendatang? Karena kalau kita ketahui bahwa pertemuan ini digelar hanya berselang 4 hari setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden yang akan diusung di tahun 2024. Dan di saat bersamaan sebetulnya Partai Nasdem dan Partai Demokrat termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini kerap kali tampil dan menyebutkan bahwa mereka telah menjalin komunikasi secara intens dan juga sudah ada pernyataan sebetulnya dari pihak Partai Nasdem yang menyebut bahwa sudah sekitar 80% kemungkinan akan berkoalisi, juga pernyataan dari Partai Keadilan Sejahtera yang menyebut sekitar 82%, artinya sudah ada hitung-hitungan di antara ketiga partai politik ini untuk nantinya kemungkinan akan berkoalisi. Nah, kami juga masih akan menantikan terkait dengan apa saja hasil dari pertemuan hari ini antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau melihat agenda yang akan digelar oleh kedua tokoh ini, mereka nantinya akan berkenalan atau Anies Baswedan akan diperkenalkan dengan pengurus dari DPP dan Majelis Tinggi dari Partai Demokrat. Kemudian antara Anies Baswedan dan AHY akan menggelar pertemuan 4 mata secara tertutup. Nah, tentunya nanti kami akan coba menanyakan apa saja yang menjadi hasil dari pertemuan ketika AHY dan Anies ini bertemu secara 4 mata. Adapun dari pihak AHY atau dari para pimpinan Partai Demokrat yang hadir ini juga diantaranya adalah Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki, Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio, para Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, lalu Bendahara Umum, maksud kami Sekretaris Majelis Tinggi dari Partai Demokrat Andi Malarangeng dan juga para wasekjen serta kepala badan dan kepala departemen. Tadi kami juga melihat bagaimana situasi di sekitar kantor DPP Partai Demokrat ini ada cukup banyak sebetulnya kader yang datang. Tadi kami sempat menanyakan mereka ini datang dari daerah seperti Tangerang ataupun Tangerang Selatan, dari DPC sekitar Jakarta untuk melihat langsung bagaimana pertemuan keduanya antara Anies dan AHY hari ini, dan juga terdengar banyak sekali dukungan-dukungan dari para kader Partai Demokrat yang hadir hari ini, yang disebutkan sangat menanti-nantikan pertemuan antara Anies dan AHY. Eva. Iya, tadi Anda sampaikan, Marcel, pertemuan ini adalah silaturahmi politik, salah satunya juga membahas Pilpres 2024, dan Anies sebelumnya diberikan keleluasaan oleh Partai Nasdem untuk memilih calon wakil presiden. Apakah pertemuan dengan AHY salah satunya juga menyinggung soal hal ini, Marcel? Eva, terkait dengan hal itu, tadi kami sudah mencoba menanyakan kepada juru bicara dari Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, yang mengatakan bahwa sebetulnya tidak menutup kemungkinan kalau nantinya akan ada pembahasan-pembahasan terkait Pilpres, bahkan sampai kepada keleluasaan dari Anies Baswedan yang diberikan dari Partai Nasdem untuk mencari calon wakil presiden. Tetapi tadi disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat bahwa sebetulnya keleluasaan itu adalah mekanisme internal dari Partai Nasdem. Posisi dari Partai Demokrat ini memiliki mekanisme yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang diberikan dari Partai Nasdem kepada Anies Baswedan. Jadi tentunya dari Partai Demokrat akan ada pembahasan-pembahasan tersendiri terkait dengan posisi dari Capres ataupun Cawapres di tahun 2024 mendatang bersama dengan Anies Baswedan nantinya. Nah, terkait dengan hal itu juga tadi kami mencoba merasakan ataupun mendengar bagaimana suasana di sini dari para kader Partai
Demokrat yang hadir ini tidak sedikit sebetulnya yang menyebutkan atau menyuarakan Anies AHY, Anies AHY. Nah, apa artinya itu sebenarnya? Kita tentu masih harus menunggu bagaimana nanti pengumuman secara resmi dari Partai Demokrat. Apakah keduanya akan berpasangan atau seperti apa? Tapi terkait dengan koalisi ini tentunya sudah cukup kuat ditunjukkan oleh ketiga partai, baik Demokrat, Nasdem maupun PKS. Dan tadi juga disampaikan oleh Herzaki, juru bicara Demokrat, bahwa Partai Demokrat menargetkan akan mengumumkan terkait dengan koalisi pada tahun 2022 ini. Demikian, Eva. Baik, lalu bagaimana dengan tadi Anda sampaikan juga soal kemesraan ya, Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Kapan kepastian koalisi ini akan terbentuk secara resmi, Marcel? Ya Eva, terkait dengan koalisi sebetulnya ini juga yang kami nantikan. Kalau tadi dari Partai Demokrat mengatakan targetnya adalah di tahun ini atau bisa dikatakan akhir tahun menjelang 2 bulan lagi tahun ini berakhir. Kemudian dari pihak Partai Nasdem ketika kemarin menggelar deklarasi calon presiden menyampaikan bahwa ada kemungkinan bahwa terkait dengan koalisi ini bisa jadi diumumkan di tanggal 10 Oktober ketika nanti hari menjelang HUT dari Partai Nasdem begitu. Tetapi ini semua masih ada terbuka terhadap perubahan ataupun suasana yang cair meskipun dari ketiga belah pihak partai politik ini sudah menunjukkan kemesraan atau sering mengatakan bahwa telah intens bekerja sama. Sebetulnya terkait dengan koalisi ini juga akan sangat berkaitan erat dengan sosok dari capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi ini, mengingat ketiga partai politik ini sebetulnya saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi persyaratan pencapresan atau presidential threshold. Tetapi sampai kepada tahap mengajukan nama capres dan cawapres kepada pihak KPU secara resmi, ini masih akan berlangsung di tahun 2023 nanti, sehingga sebetulnya masih ada beberapa bulan ke depan, tetapi diharapkan tentunya terkait dengan koalisi ini dapat segera diumumkan oleh ketiga partai politik ini. Demikian, Eva. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda.